Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik adik-adik siswa maupun siswi kelas 4 yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Silahkan ya adik-adik siswa maupun siswi disiapkan buku fikih ibadahnya dan juga alat tulisnya. Insya Allah pada hari ini kita akan mulai pembelajaran fikih ibadah kita. Yang pertama ya, setelah sebelumnya kita atau Bapak menjelaskan kepada kalian pada pertemuan kemarin, Jumat kemarin, tentang pelajaran yang akan kalian pelajari di kelas 4 ini. Insya Allah pada hari ini kita akan mulai belajar ya. Kita masuk ke pelajaran yang pertama. Kita akan membahas tentang sholat jamak. Insyaallah semoga setelah pembelajaran ini kalian bisa memahami apa yang dimaksud dengan sholat jamak, atau apa yang dimaksud atau pengertian dari sholat jamak kalian ketahui. Kemudian kalian juga mengetahui tentang sholat apa saja yang bisa dijamak, dan juga kalian mengetahui tentang pembagian dari sholat jamak, serta mengetahui waktunya. Dan sebelum kita mulai, mari kita berdoa agar Allah memudahkan kita di dalam menuntut ilmu ya, kalian di dalam menuntut ilmu, yaitu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya, Bapak harap juga ya nanti ketika Bapak sampaikan di dalam video pembelajaran ini, kalian menggarisbawahi ya di buku kalian, di buku fikih ibadah kalian, tentang poin-poin pentingnya ya yang Bapak sampaikan di dalam video pembelajaran ini. Baik, yang pertama kita masuk ke tentang pengertian sholat jamak ya. Jamak artinya mengumpulkan atau menggabungkan. Bapak ulang, jamak artinya mengumpulkan atau menggabungkan. Adapun yang dimaksud dengan sholat jamak adalah apa? Menggabungkan dua sholat fardu dalam satu waktu. Ya, jadi Bapak ulang, yang dimaksud dengan sholat jamak adalah menggabungkan dua sholat fardu dalam satu waktu. Contohnya ya, mengerjakan sholat maghrib dan isya di waktu maghrib. Atau contoh yang lain, mengerjakan sholat zuhur dan sholat asar di waktu zuhur. Atau mengerjakan sholat zuhur dan sholat asar di waktu asar. Atau mengerjakan sholat maghrib dan isya di waktu isya. Ya, bisa yang mana contoh? Itu contoh-contohnya. Jadi ya sebenarnya ya adik-adik siswa kelas 4, adik-adik siswa siswi maupun kelas 4 ya, pada dasarnya itu sholat fardu atau sholat wajib itu dikerjakan di waktu masing-masing ya. Zuhur di waktu zuhur, asar di waktu asar, maghrib di waktu maghrib, dan isya di waktu isya. Tapi syariat Islam memberikan keringanan, memberikan kemudahan bagi mereka yang sedang melakukan perjalanan jauh atau safar. Boleh menjamak sholat, boleh menggabungkan sholat di dalam satu waktu. Seperti contohnya tadi, sholat zuhur dan sholat asar di waktu zuhur, atau sholat zuhur dan asar di waktu asar. Atau contoh yang lain, sholat maghrib dan isya di waktu maghrib, atau bisa mengerjakan sholat maghrib dan isya di waktu isya. Seperti itu ya. Jadi ya yang dimaksud dengan sholat jamak menggabungkan dua sholat fardu di dalam satu waktu. Ya, adapun sholat yang dijamak ada 4, yakni sholat zuhur dengan sholat asar dan sholat maghrib dengan sholat isya. Ya, itu sholat
yang dapat dijamak ya. Jadi tidak boleh kita menjamak sholat asar dengan sholat maghrib, atau sholat isya dengan sholat subuh, atau sholat subuh dengan sholat zuhur ya. Karena apa? Karena tidak ada dalilnya, tidak ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tadi yang bisa dijamak ada 4, zuhur dengan asar dan maghrib dengan isya ya, sebagaimana dalilnya lihat di dalam buku kalian halaman 2 ya, tentang yang dimana dijelaskan oleh salah seorang sahabat Rasulullah SAW, Muadz bin Jabal, ketika mengisahkan pada peristiwa perang Tabuk ya, dimana Rasulullah menuju daerah Tabuk, kemudian Rasulullah menjamak sholat zuhur dengan sholat asar dan juga menjamak sholat maghrib dengan sholat isya. Dan ada kalanya juga beliau mengerjakan salat jamak pada waktu yang kedua, yaitu dalil tentang bolehnya kita menjamak salat ya. Hadisnya sahih riwayat Abu Daud. Kemudian poin yang kedua tentang pembagian salat jamak ya. Berdasarkan waktu pelaksanaannya ya, salat jamak itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada jamak takdim. Apa itu jamak takdim? Menggabungkan 2 salat fardu di waktu salat yang pertama ya. Jadi contohnya misalnya salat zuhur dan salat asar dikerjakan pada waktu zuhur. Atau contoh yang lain, salat maghrib dan salat isya dikerjakan pada waktu maghrib. Yaitu maksud di waktu salat yang pertama. Jadi diawalkan ya, di awal waktu, yaitu maksudnya dari jamak takdim, menggabungkan 2 salat fardu di waktu salat yang pertama. Jadi zuhur dan asar di waktu zuhur, atau boleh salat maghrib dan isya di waktu maghrib. Kemudian yang kedua jamak takhir, yaitu menggabungkan 2 salat fardu di waktu yang kedua. Contohnya salat zuhur dan salat asar dikerjakan pada waktu asar. Atau contoh yang lain, salat maghrib dan salat isya dikerjakan pada waktu isya ya. Ini maksud dari jamak takhir ya. Misalnya ketika kalian sedang naik bis ya, kemudian sudah tiba waktu sholat, kemudian bisnya tidak berhenti di pemberhentian, maka kita boleh menjamak takhir ya, jamak takhir ya, mengakhirkan sholat ya, menggabungkan 2 sholat fardu di waktu yang kedua. Berarti ketika masuk waktu sholat, misalnya ketika di bis kita sudah masuk waktu sholat maghrib, kemudian tidak berhenti, maka kita boleh menjamaknya di waktu isya diniatkan ya. Itu maksud dari jamak takhir ya, menggabungkan 2 sholat fardu di waktu yang kedua. Ini mungkin yang bisa Bapak sampaikan tentang pengertian sholat jamak, kemudian tentang sholat apa saja yang bisa dijamak, kemudian yang terakhir pembagian sholat jamak ya. Semoga kalian dapat memahami apa yang Bapak sampaikan tentang pelajaran sholat jamak ya. Untuk pertemuan kali ini insya Allah tidak ada tugasnya nak. Silahkan kalian simak baik-baik video pembelajarannya, didengarkan dan dipahami apa yang Bapak sampaikan ya. Kita cukupkan, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.